tidak ada. Oke. Jadi gini ya. Jadi kalau di sini itu RU coba di buka yang materi kuliah itu. Materi kuliah punya kiri. Halo, PPT kuliah coba. Di share screen. Atas, terus atas. Turun. Terus stop. Oke, terus turun lagi. Jangan cepat. Ini ya. Atasnya lagi coba. Atasnya lagi. Terus. Sebentar. Terus saya aja yang share screen ya. Sebentar. Ini di materi yang pertama ya. Ini saya kelihatan. Terlihat Pak. Oke ya. Di terakhir ini ya. Nah, kalau tadi yang diketahui kan tadi kan RU ya. RU ini ya. RA-nya tidak diketahui ya. Jadi kalau yang diketahui hanya RU, maka Anda tidak bisa mengecek pakai DKI ya. RU itu berarti sudah kombinasi ya. Sudah kombinasi pembebanan. Jadi sudah kombinasi pembebanan dengan ini ya, DFPK ini. Ini RU atau PU atau QU gitu ya. Jadi kalau tanpa faktor itu bisa pakai kombinasi DKI ini bisa, tapi kalau sudah diketahui yang diketahui itu di soalnya itu RU ya, RU, maka Anda tidak perlu ngecek DKI-nya Anda bisa DKI singkatan apa? Desain kekuatan izin ya. Kekuatan izin ini ya. Nah ini desain kekuatan izin. Nah kalau yang diketahui RU ini, maka tidak perlu dicek pakai DKI ya, DFBK atau DFBT saja. Itu ya. Oke, share screen lagi. Gary. Ayo, Gary. Ya, jadi ini tidak usah ya, Gary ya. Ini tidak usah. Karena mestinya di sini itu ini bukan 273. 273 itu kan RU-nya S1 tadi ya, batang S1 itu ya. Tapi ini mestinya kalau DKI RA kan. Nah, RA-nya tidak tahu, jadi ini tidak bisa dicek. Jadi yang dicek hanya ini saja ya.
Kalau yang diketahui seperti itu ya. Oke. Sudah jelas? Jelas, Pak. Yang lain? Yang lain jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Terus Gary. Kemudian ditentukan pemeriksaan ketentuan tarik pada penampang neto yang digunakan U-nya itu sebesar 0,6 pada kasus 2, yang mana U sama 1 kurang X bar per L didapatkan lebih besar dari 0,9, maka tidak digunakan pada kasus ini sendiri. Stop dulu. Jadi ini Anda dapatkan X ini dari mana? X ini dari tabel ya, dari tabel ya, profil. Dari tabel profil ini U ini syaratnya harus lebih kecil dari 0,9 kan? Ya kan? Iya, Pak. 0,9. Nah, karena dia lebih besar dari 0,9, maka diambil 0,9 gitu loh. Ya, diambil 0,9. Ya, coba dilihat nanti dilihat. Oke. Jadi ini 0,9 ya. Jadi U-nya 0,9. Nah, sehingga U adalah diambil yang paling besar di antara beberapa kasus itu ya. Nah, ini 0,9267, tidak boleh maksimal 0,9, jadi 0,9. Nah, sehingga di sini bukan 0,6 tapi 0,9 ya. Oke, terus U-nya 0,9 ya. Terus jadi ini 0,9. Terus Anetonya berapa? Dapatnya 12,94, Pak. 12,94 mm kuadrat. Syaratnya harus lebih kecil dari 0,85 AG. 0,85 AG-nya berapa? AG-nya 1378, Pak. 0,85-nya berapa? 11,1,3, Pak. Oke. Jadi sama dengan itu tadi ya. Berarti yang dipakai adalah karena aneto di sini itu lebih besar 0,85. Ini kan sudah ditulis berapa? 11 berapa? 1171 itu ya? 1171,3. Nah, berarti ini yang dipakai 1171,3. Ya, ini betul, oke. Tapi ini salah, ya. Nah, sehingga ini salah. Oke, terus. Oke, ya nanti aja. Oke. Sehingga didapatkan AE sebesar 1054,17 mm kuadrat dan kemudian dimasukkan ke 0,75 kali FU kali AE sehingga didapatkan sebesar ya, ini dirubah dulu ya ininya. Jadi kira-kira ini ya oke kira-kira ya. Ya, coba dicek berapa. Ya, oke kan? Oke. Terus, turun. Jadi ini oke. Ini salah, ya. Terus, turun. sudah, Pak. Ini tadi salah pakai metode. Ini juga Anda pakai ya. Oke. Ya, Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Sudah ya, nomor 1 ya. Ya, Pak. Jadi kesimpulannya oke. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 coba lainnya siapa? Yang mau ini.
Coba. Kiri, oke. Ini tak catat ini yang sudah presentasi, sudah menunjukkan ini. Dapat nilai tambahan nanti. Gary Patrick. Walaupun salah enggak apa-apa. Gary Patrick. Soal kedua. Soal kedua siapa? Halo? Lu ha? Ayo videonya dinyalakan biar tahu wajahnya saya. Tara. Nomor 2. Sudah ngerjakan belum? Saya belum selesai. Loh, belum selesai. Ya Pak, masih di. Oke, ya. Siapa yang mau ini? Dita. Saya izin share screen ya Pak. Ya. Ya, silakan. Nomor 2 ya. Untuk nomor 2 ini diketahui suatu batang bawah dari konstruksi rangka batang jembatan terbuat dari profil WF 350 x 350 x 13 x 13. Lalu mutu bajanya BC37. Untuk reaksi perletakan RD-nya 180 ton dan N-nya 225 ton. Untuk diameter bautnya 30 mm. Karena alfanya ini belum diketahui, jadi mencari tan alfa 6/5, jadinya alfanya 50,19 derajat. Lalu mencari reaksi perletakan RU 1,2 RD ditambah 1,6 RL, hasilnya 576 ton. Oke, terus? Lalu mencari S2 sama S1-nya. Didapatkan S2-nya min 748,05 ton tekan, lalu S1-nya didapatkan 478,93 ton. Oke. Lalu mencari luas bruto 480 ton. Iya. Lalu mencari luas brutonya didapatkan dari tabel yang profil baja, didapatkan AG-nya 135,3 cm persegi. Ini dijadikan untuk meter persegi. Lalu mencari luas neto, rumusnya AN sama dengan AG min N kali DH plus 2 dikali T. Didapatkan AN-nya 12.698 mm persegi. Karena syarat luas netonya AN kurang dari 0,85 AG, didapatkan AN-nya 11.500,5 mm
persegi. Jadinya memakai AN yang 11.500,5. Oke. Lalu mencari luas efektifnya, AE sama dengan U kali AN. Untuk U-nya 0,9 dikali AN-nya 11.500,5, dapatkan AE-nya 10.350,45 mm persegi. Lalu mencari lele tariknya. Untuk FU dari BJ37 370 MPa dan U-nya FI-nya dari mana? U-nya ini tadi. Untuk U-nya itu saya lihat di PPT bapaknya. PPT-nya gimana? Berikutnya. U-nya sama dengan apa? Coba PPT-nya mana? Sebentar. Mana? PPT. Nah, ini kan U. U 1 minus X per L. Nah, ini dicari kan? Coba halaman berikutnya. Lalu halaman berikutnya. Terus. Nah ini. Atau halaman sebelumnya. Boleh. Halaman sebelumnya. Halo. Halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya. Yang nomor 7. Halaman sebelum ini. Atasnya. Slide nomor di atasnya. Di atasnya lagi. 26. 26. Ini Pak, 26. Nah ini. Ini punya kita kan ini ya. Saya kasih annotate. Udah Pak. Belum. Oke. Nah ini ya. Ini kan. Jadi punya kita itu ini. Nah ini ya. Jadi X-nya itu adalah karena disambung di sisi sini dan sisi ini kan. Jadi kita lihat separuhnya ini. Ya. Ini cari garis netralnya. X-nya adalah ini. Ya. Gitu. Ya. Oke, ini tadi siapa ini tadi? Siapa tadi? Lupa aku. Dita ya. Oke, Dita Warni. Oke. Di stop share.
Ini terlihat. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, ini PR-nya ya. Jadi nomor 1, batang tarik yang perlu dilihat di sini bahwa kalau di sini yang diketahui reaksi peletakannya beban berfaktor RU gitu ya. Berarti RU ini berarti kita kontrolnya hanya dengan DFBK atau DFBT saja ya. Karena ini sudah berfaktor ya. Kita tidak tahu yang tidak berfaktor berapa. Nah ini sebenarnya yang pertama ya kita cari gaya batangnya ya. Yang kedua itu data profil ini harus dilihat ya. Data profil ini nanti ini sebenarnya adalah untuk pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya itu ada block shear, ada kontrol kelangsingan ya. Jadi ini tadi ya yang dikerjakan oleh Gary Patrick tadi, bahwa kita cari RN-nya kalau kuat leleh adalah AG kali FY ya. Nah, A-nya itu di mana? Sebenarnya di tabel ini ya. Tabel ini ya. Jadi tabel profil ini luasnya adalah kalau tunggal adalah 6,89 gitu ya. Jadi kalau double ya berarti 2 kalinya. Kemudian di sini ada EX, ada EY. Nanti itu dipakai ya. Dipakai di berikutnya. Terus ini terlihat tabelnya. Iya, Nah ini ya, jadi ada IX, Y kecil dan sebagainya ini ya. Jadi kontrol putus ini ya, kontrol putusnya adalah karena tadi ini Gary tadi ya. AN-nya itu AN harus lebih kecil dari 0,85 ya. U-nya ini ya. AN-nya tadi lebih kecil atau lebih besar? Ini belum dikontrol di sini. Halo? Halo? Gary? lebih besar Pak N-nya. Lebih Besar Pak. lebih besar. 0,85-nya berapa? 085-nya 1171,3. Oke, jadi ini ada salahnya ya. Ini ada salah. Jadi dimasukkan AN-nya itu 0,85 kali A cross ya. Tapi ininya 0,9 ini ya. Jadi ya oke lah. Nah, ya. Terus ini kontrol block shear itu selanjutnya sebenarnya ya nanti. Terus yang kedua ini. Kedua ini kalau yang diketahui itu RD dan RL, ini maksudnya reaksi peletaan akibat RD itu reaksi peletaan akibat beban mati. RL adalah reaksi peletakan akibat beban hidup. Sehingga kalau kita mencari RU-nya ya, nomor 2. Permisi Pak Evi. Halo? Share screen-nya masih tabel ya Pak ya? Loh, iya tuh. Terus rupanya gimana ini? Share dulu.
share screen-nya masih tak. Sudah. Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini ya. Jadi kalau yang diketahui tadi kan di soalnya ini adalah RD dan RU begini, maka RD dan RL maksudnya reaksi perletakan akibat beban mati dan reaksi perletakan akibat beban hidup, kan gitu kan ya. Nah, kalau seperti ini sebenarnya kita bisa ngontrol RU-nya ya. RU-nya 1,2 RD plus 1,6 RL, kan gitu ya. Sehingga PU-nya ketemu. Nah, kalau kita mau mengerjakan dengan DKI, maka ini bukan RU tapi R istilahnya apa? RA ya. RA ya langsung berapa? RA adalah RD plus RL. Ya, jadi 180 plus 225. Ini ya. 180 plus 225. Sehingga di sini akan ketemu PU-nya ya. PU-nya S1 ini PU-nya berapa, terus PA-nya berapa, gitu ya. PA ya berarti apa itu? RA dibagi alfa ya, bagi 6/5 ya, berapa. Itu ya. Sehingga kita bisa nanti bisa mengontrol baik LRD maupun ASD. Gitu ya. Nah, ini kalau ini dikontrol dengan LRFD ya, DFBK, VRN ini gini ya. Jadi lebih besar dari PU ya. Lebih kecil dari PU, jadi tidak oke, ya, tidak kuat batalnya. Ya, demikian juga dengan kuat putusnya ya. Ini juga belum dikontrol 0,85-nya ya. AN ini mestinya harus dikontrol bahwa AN ini harus lebih kecil atau sama dengan 0,85 A total ya. Ya ini lebih kecil atau lebih besar atau ini coba dikontrol nanti ya. Nah, sehingga kita bisa kontrol juga ini ya. PU-nya lebih besar dari VRN ya. Berarti tidak oke gitu ya. Ini kalau ini ya, X-nya ini didapat dari mana ini? 3,21 ini. 1 minus X per L. Ya, coba kita lihat ya. Lihatnya di sini ya. Jadi ini profil kita itu adalah 350 kali 350 kali 13 gitu ya. Ya betul. 350 profilnya mana? 13 kali 13 ya. Nah ini ya. Ini yang dikasih kotak merah ini ya. 50 kali 350 kali 13 kali 13. Nah, ininya mana? X-nya. X-nya kita cari seperti di PPT tadi, PPT yang di awal tadi. Mana tadi? Ini ya. PPT-nya ini. Maka X-nya adalah ini ya.
X-nya adalah kita melihat ini. Jadi dilihat setengah bagian, ya. Kita cari X-nya. Berarti kita harus mencari tabel lagi. Ya. Ini saya stop share. Kita cari tabel lagi. Tabel potongannya dari WF ini. Jadi tabel T, ya, tabel T. Ini T, ya. Ini T. Structural Ts, ya. Ini jaraknya adalah ini, ya, center of gravity ini. Jadi center of gravity ini adalah begini. Nah, ini ya. Ini CX. CX-nya itu 3,21 ini, ya. Ya. Halo? Ya, halo? Ya, Pak. Ya, Pak. 3,21 ini, ya. Oke. Jadi pada saat mencari X-nya ini kita melihat tabel yang T, separuhnya WF tadi. Ya. Oke. Nah, ini Anda bisa kontrol juga dengan DKI, ya. Dengan DKI. Ini kan dengan DFBK, ya. Kan di sini PU, ini kalau DKI ya PA. Ya. PA harus lebih kecil atau lebih besar. Di sini lebih besar, tidak oke. Dibanding RN dibagi omega, ya. RN dibagi omega. Oke, ada pertanyaan? Nanti dibetulkan tapi ditambahi, ya, nanti, ya. PR-nya itu saya tambahi. PR-nya sama, tapi nanti ditambahi menghitung block shear, gini, ya. Block shear. Nah, ini sebenarnya sudah ada hitungnya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Halo? Ada pertanyaan enggak? Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Berarti setiap kali kalau misal ada soal WF, cari X-bar-nya dari profil T ya Pak ya? Ya, ya. Jadi ya. Ya, oke. Yang lain, udah? Jadi tabel profil punya, ya? Saya pernah ngasih, belum? Belum Pak, Pak Epi belum pernah memberi kami tabelnya. Bentar. Tabel profil. Pakai tabel ini aja, tabel Morisco ini, ya. Ini ada di sini. Nah, ini tabel. Kelihatan, ya? Terlihat, Pak. Lihat, ya, ini tabel. Ini judulnya ini tabel Morisco. Hanya saja di sini yang saya bilang kemarin bahwa tabel ini kurang benar, ya, atau salah. Ada salahnya. Salahnya itu di mana? Salahnya itu pada saat menulis ZX ini sebenarnya ini SX, ya. SX.
SY gitu ya. Ini SY. Nah, ZX, ZY-nya enggak ada di sini. Nah, sehingga pada saat kita nanti menghitung batang lentur, misalkan jangan pakai profil ini ya. Tapi di profil ini ada profil tadi ya, T tadi ya, di sini ya. Kali ini kan WF ya. Jadi WF-nya berapa? 350 kali 350 gitu ya. 350 kali 350 ini ya. Profilnya ini. Ini. Atau yang paling bawah kalau salah ya. Ini 13 itu ya. Ini. Nah, Anda harus mencari profil T-nya, separuhnya itu. Nah, ini ya. Profil T-nya yang ukurannya pakai sentimeter, milimeter ya. 350. Ini ya. Ini. Ya. Nah, X bar-nya tadi ini. Ya, ini. Itu. Ini saya tabel saya kirim ke WA group. Belum nyampe. Oke, masih muter gitu. Nah, terus saya lanjutkan ya. Terusannya kemarin. Ini contoh-contoh kemarin ya. Nah, terus pada batang tarik ya, ada yang namanya istilahnya adalah block shear atau daerah geser. Ini lanjutannya kemarin ya, lanjutannya PPT kemarin. Jadi pada sebuah elemen plat tipis ya, yang menerima beban tarik yang disambungkan dengan alat pengencang, maka tahanan kekuatan dari komponen tarik tersebut kadang ditentukan oleh kondisi batas sobek ya, sobeknya plat tersebut ya, yang disebut geser blok atau block shear ya. Jadi kalau seperti soal tadi dari tarik begini, maka selain ada
kemarin ya, kekuatan runtuh, kekuatan leleh kemarin, maka ada juga kemungkinan dia akan gagalnya di sini. Ya, di sini ya. Di daerah ini akan lepas. Gitu ya. Nah ini disebut block shear ya, block shear. Block shear itu daerah geser balok, keruntuhan block shear seperti ini. Ini akan sobek di sini. Nah, jadi selain yang saudara hitung itu tadi, maka sebenarnya ada lagi yang perlu dikontrol. Kekuatan dari block shear ini berapa? Nah, ini nominal strength dari block shear ya adalah kekuatan nominal block shear didapat dari bidang tarik dan bidang geser. Bidang tarik itu ini bidang tarik ya, dan tegak lurus ini. Ini bidang geser. Bidang geser searah gayanya. Gayanya kan gaya tarik ini ya. Jadi ini ada bidang geser. Dan gesernya ini. Nah, bidang tariknya adalah yang tegak lurus ini. Ya, bidang tariknya itu. Jadi kita harus mencari nanti berapa luasannya. Ya. Jadi kekuatan nominal block shear didapat dari bidang tarik dan bidang geser pada daerah geser. Kegagalan block shear akan terjadi bila bidang yang kuat patah diikuti dengan lelehnya bidang yang lemah. Sehingga kekuatan block shear sama dengan kekuatan patah bidang kuat. Ya. Tahunya kuat gimana ya, kita cari nanti. Kekuatan patah bidang kuat ditambah kekuatan leleh bidang lemah. Ini ya. Jadi kalau yang seperti tadi, maka ini ya bidang gesernya. Dan gesernya ini bidang tariknya. Tapi kalau WF tadi, maka bidang gesernya adalah ini. Ya. Bidang tariknya ini plus ini. Ya, plus ini. Nah, kalau sambungan las, maka bidang gesernya ini. Bidang tariknya ini. Itu. Nah, menurut SNI 2015-2020 ya sama kelihatannya ya. Maka bila kekuatan patah bidang tarik lebih besar atau sama dengan kekuatan patah bidang geser, ya, patah bidang tarik lebih besar dari patah bidang geser, UBS itu apa? UBS itu faktor nanti ya. Faktor isinya 1 atau setengah. Patah bidang tarik FU kali ANT ya, lebih besar dari patah bidang geser FU kali ANV 0,6 FU ya, geser 0,6 FU kali ANV ya. Jadi kalau kejadiannya seperti ini, maka RN-nya adalah ini 0,6 FY kali AGV plus UBS kali FU kali ANT. FY itu tegangan leleh, AGV itu luas bidang geser ya. FU kekuatan patah ultimate, ANT luas neto. Ya, jadi rumusnya pakai ini. Tapi kalau kekuatan patah bidang gesernya yang lebih besar, ini dibalik, kebalikannya. Jadi ini, sorry. Oh.
Ini. Ini ya, ini adalah kebalikannya, ya. Patah bidang geser, ya. Geser itu 0,6 FU, lebih besar dari kekuatan patah bidang tariknya. ANV geser, ya. ANV neto geser. Neto itu berarti luas bersih dikurangi lubang. Tadi kan ada lubang-lubang, ya. Maka RN-nya adalah ini. Ya. Ya. UBS ada faktor ini. Kalau untuk tegangan tariknya tidak merata setengah, kalau tegangan tariknya merata 1. Maksudnya bagaimana ini? Jadi ANT, AGT, ANT luas tarik neto, AGT luas gross tarik, T itu tarik, ya. V itu geser, ya. V itu geser. A neto bidang geser, A gross bidang geser. Ya. Meskipun keruntuhan tarik terjadi pada penambang neto, namun tegangan tarik yang timbul tidaklah selalu seragam. Oleh karena itu, persamaan geser balok disebutkan faktor UBS untuk mengantisipasi distribusi tegangan tarik yang tidak seragam pada luasan penahan tarik. Nilai UBS 1 apabila tegangan tarik yang timbul bersifat seragam, dan setengah bisa bila tegangan tarik tidak merata. Misalnya gini, jadi kalau seperti ini, ya, ini 1 UBS-nya, tapi kalau seperti ini, ya, ini kan tidak merata, ya. Kalau ditarik, sebenarnya kalau ditarik di sini, ya, maka tegangan tariknya sebenarnya untuk baut ini dan baut ini kan tidak sama, ya. Tapi terus dibuat sama kan gitu kan, dimeratakan. Jadi UBS-nya setengah. Ya. Nah, tadi yang disebut AGV itu A gross geser, bidang geser tadi kan bidang yang ini arah gayanya ke sana, ya, arah gayanya, gaya tariknya ke sini. Bidang gesernya adalah ini, ya, bidang gesernya, bidang tariknya adalah ini, bidang tariknya yang vertikal ini. Nah, kalau agrosnya geser, ya, L kali tebal. Tebelnya berapa? Tebelnya ya tebelnya plat ini. Tebelnya ini. Panjang kali tebal. Kalau A netonya geser, ya L dikurangi 1 diameter, 2 diameter setengah. Jadi 2,5 ini, 2,5 ini. 2,5 itu karena ada 1 lubang, 2 lubang, setengah lubang. Gitu ya. 2,5 lubang kali diameter nominal plus 2 mili kali T, ya, neto. Kalau neto tarik H dikurangi setengah. Setengah itu adalah karena di sini, ya, setengah. Ya, ini setengah diameter kan? Setengah diameter. Kalau sorry. Neto tarik, ya. Luas AGT, luas bidang tarik penuh. AGT, luas bidang tarik penuh, ya, tarik penuh tadi, ya.
Kalau AGT ya H kali T. Tidak bisa dikurangi ini. Ya. Oke, ini contoh ya. Contoh ya. Suatu profil siku L, ini satuannya inci ya, 6 in. 6 in itu berapa? 6 in itu berapa senti ya? Berapa? 6 kali 2,5 ya? 15. 15 ya. 15 kali 4 itu 10 ya. 15 kali 10 kali setengah in. Ya, tebelnya setengah in. Seperti ini. 15, 10 dari baja grade A5, grade A572. Ya, ini tegangan lelehnya, ini tegangan ultimate-nya. Bautnya 3/4 dengan pounds. Ya. Berapakah kekuatan geser block shear, kemudian berapakah kekuatan rencana batang tariknya. Ya. Jadi ini maksudnya kontrol dengan block shear, ini kontrol dengan kuat runtuh, kuat leleh itu ya. Jadi seperti ini, maka X-nya bisa dicari ya. X-nya ini dicari di tabel. Ya, di tabel. Ya. Ini tabelnya ukurannya in, tapi ya nanti kalau yang umum di sini pakai senti atau mili ya, pakai kita nanti soalnya ya pakai mili ya. Ini contoh aja ini ya. 6 in, ini yang disambung itu bautnya di yang panjang, yang 6 in. Jadi yang kita cari X-nya adalah yang di sumbu yang 4 in ini ya. 4 in ini. X-nya 0,987 in. Ini dilihat di tabel. Ya. Jaraknya ini. Nah, sehingga kita bisa mencari agros geser, agros tarik, ya. Agros geser mana? Agros geser. Agros geser ya ini ya, dan geser. Agros tarik ini. Agros geser berapa? 4 tambah 4 tambah 2. Ya. 10 kali tebelnya setengah. Ya. Ya, 10 kali setengah. Agros tarik ya berarti ini 2,5 kali setengah. Ya, 2,5 kali setengah. Anetu geser. Nah, 10 dikurangi 2,5 kali 7/8. 2,5 itu ini 1, 2,5. Ini ya. Ya, kali diameter. Diameternya 7. Eh, 7/8 in ya. 7/8 in kali tebelnya. Anetu tariknya 2,5 dikurangi setengah. 2,5 dikurangi setengah diameter. Setengah kali 7/8 kali tebalnya setengah. Nah, terus dikontrol ya, apakah FU kali AET ini lebih kecil atau lebih besar dari 0,6 FU ANV lebih besar dari FU kali ANT. Berarti karena ini lebih besar ya, ini lebih besar, maka pakai rumus yang kedua tadi ya. Patah dulu, baru patah geser dulu, baru leleh tarik. Sehingga kekuatannya bisa dihitung. Ini ya. Nah, kalau dihitung pakai kekuatan batang tarik, maka kita bisa hitung dengan cara yang seperti PR tadi. Itu ya. Seperti ini. Oke, ada pertanyaan di sini. Block share ini. Ada pertanyaan? Halo?
Lalu ada pertanyaan? Ini harus latihan ya. Kalau tidak latihan soal, nanti kalau kuis nanti akan bingung ya. Bingung kerjakannya ya. Ya. Nah, ini contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya itu juga, ini mungkin lebih jelas ya, ada DFDK, kemudian ada DKI ini ya. Ini profilnya satu profil ini ya. Satu profil, apa ini? 150 kali 100 kali 12. Jadi ini 150, ini 100 ya. Tabelnya 12 mili ya. Nah ini dicari di tabel, coba di tabel Morisco itu 150 112, ini ketemunya X nya 24. Coba ya kita lihat ya tabelnya, tabel mana tabelnya ini, profil 150 kali 100 kali berapa tadi, 12 ya. Mana? Seratus kali 150 kali 12 itu ini ya. Ya. Maka kita lihat ini. Ini. Nah, ini ya. Ya, berapa? 2,73 ini ya. Jadi berapa tadi? Eh, 2,41. 2,41. Di tabel tadi berapa? Seratus 150, 2,41. Mana 2,41-nya? Ini apa ini? Oh, bukan. Sorry. Ini berikut ini ya. Ini. 2,41 mana? X. Ini. 100. Ini EY ini yang mestinya ya. Kalau lihat gambarnya adalah ini ya. Jadi ini. Apa ini? Apa? Apa ini? Kurang besar ini ya. Nggak bisa lebih besar lagi. Oh bisa. Yang EY mungkin Pak. Ya. EY ini ya. Apa ini ya? Ya itu ya. Jadi ya nanti dilihat di tabel itu ya.
yang lebih jelas. Oh ini ya. Ini ya. Ya EX ada EJ ya. EJ ya. Itu di sini 2,4 berapa tadi? 2,42 ya. Iya, Pak. Ya, dari 2,41 ya, selisih sedikit lah. Ini ya. Ini ya. Karena angka 241 di sini tidak ada. 242. Ini ya. Ini ya. Oke, jadi lihatnya di situ ya. Ini ya ini 2,42, 2,41 ini ya. Nah, terus ini ya. Pertanyaannya, tentukan kekuatan geser blok dari komponen tersebut. Tentukan pula kekuatan tarik dan kekuatan kekuatan tarik desain, kekuatan tarik tersedia. Itu ada DFBK dan DKI. Jadi ya ini kontrol semuanya berarti ya. Jadi ini ya Anda bisa ini nanti dibaca ya. Ya. Jadi ini kontrol pakai block shear tadi ya. Rumusnya tinggal masukkan aja. Ini. Terus kalau DFBK ya berarti V kali RN ya. Kalau DKI ya RN dibagi apa itu omega gitu ya. Nah di sini tadi tentukan kekuatan tarik desain, kekuatan tarik desain. Jadi nanti kita banding ini yang paling kecil yang mana gitu ya. Kalau DFBK ya dengan DFBK ya. Kekuatan leleh ya dihitung ini ya. Terus keruntuhan tarik ini dihitung ya, dihitung. Nah, ketemunya ini ya. Terus ya sudah. Dari hasil 3 perhitungan tersebut maka dapat ditentukan bahwa kekuatan tarik dari komponen struktur tarik tersebut ditentukan oleh kekuatan geser blok ya. Kekuatan tarik desain menurut DFBK adalah 656. Kekuatan tarik tersedia yang DKI adalah 473. Jadi ini keruntuhan tarik 762 dibandingkan dengan atasnya 886 ya. 886. Kemudian dibandingkan dengan apa ini? Dengan geser block shear ya. 656. Jadi paling kecil adalah 656 ini ya. 656 bandingkan dengan 886 bandingkan dengan 762. Berarti 656. Kalau metode DKI 508 dibandingkan dengan 590 dibandingkan 437. Berarti 437 ini. Ini ya. Oke. Nah, sudah selesai. Ada pertanyaan? Jadi kalau kalau tidak ada pertanyaan, sorry. Iya, jadi ini PR ini sebenarnya ada lanjutannya ngontrol block shear, ya.
Jadi kontrol block share. Ya, Anda bisa perbaiki PR-nya tadi, ya. Terus ditambah kontrol block share ini. Kontrol block share ini ya. Yang ini pun juga gitu, ya, kontrol block share yang nomor 2. Ya. Terus kontrol kelangsingan. Kontrol kelangsingan itu di sini ya. Mana kontrol kelangsingan? Nah ini ya, kalau profilnya bukan batang bulat, maka di SNI 2015 atau 2020 lambda itu L per I minimum ya. I-nya ini dicari di tabel ya. Harus lebih kecil dari 300. L itu panjangnya batang. I jari-jari girasi. I adalah akar I besar dibagi A. Ya. IX dibagi A atau IJ dibagi A. Jari girasi minimum ya berarti yang mestinya yang IJ ya. IJ. Atau I yang kalau di profil siku ya yang I yang miring mungkin ya. Itu syaratnya harus lebih kecil dari 300. Tapi di SNI itu bukan syarat ya, dianjurkan. Lambda lebih kecil dari 300. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ini nomor berapa tadi? Nomor 5 ini ya. Sorry. Ini soal nomor 5. Ini mencari apa? Oh, sama ini. Oke, ada pertanyaan? Halo? Jadi ini ya, simpulannya kalau menghitung kekuatan barang tarik adalah satu itu kekuatan tarik nominal berdasarkan kondisi leleh tarik ya. PN sama dengan FY kali AG. Jadi dicari ketemunya berapa. Yang kedua itu kekuatan tarik nominal berdasarkan kondisi keruntuhan tarik. PN sama dengan FU kali AE. AE-nya U kali AN ya. Berarti Anda harus mencari AN, cari U, didapatkan kekuatan nominal yang kedua. Terus yang ketiga itu kekuatan tarik nominal berdasarkan block shear atau kondisi batas sobek tadi, sehingga ketemu PN juga. Jadi ada PN1, PN2, PN3. Nah, dari tiga-tiganya ini berarti kekuatan batang tarik itu adalah dicari yang terkecil dari 1, 2, 3 ya, PN-nya. Kalau ngontrol memakai DFBK atau DFBT ya berarti V kali PN harus lebih besar dari PU, begitu kan? Nah, kalau dengan DKI maka PN dibagi dengan apa itu? Dengan omega harus lebih besar dari PU, dari PA, gitu ya. Ya. Nah, kalau nomor 1, 2, 3 ini sudah ketemu, maka satu lagi yang harus dikontrol bahwa di SNI itu disarankan bahwa kelangsingan batang tarik itu lambda LK per I minimum itu harus lebih besar dari 300 tadi. Ya. Oke. Ada pertanyaan?
Apa susah? Enggak ya? Hanya belum terbiasa saja melihat tabel mungkin ya. Belum terbiasa melihat tabel. Ya, coba dinyalakan ininya. Video. Halo? Ada pertanyaan? Nah, Belum, Pak. belum. Ini sudah selesai kok belum ada. Gimana? Apa perlu diulang lagi? Ya, saya ulang lagi ya, biar jelas. Oke, kita mulai dari awal ya. Ini terlihat ya? Terlihat, Pak. Halo, oke. Jadi kekuatan barang tarik dikontrol terhadap leleh tarik dan keruntuhan tarik. Ya. Selain nanti ternyata di belakang ada shear. Ya. Jadi dari sini akan didapat. Tidak bisa. Oh ini. Bentar. Sudah terlihat ya. Nah, kondisi leleh tarik PN sama dengan FY kali AG ya. FY-nya diketahui, AG-nya dicari dari tabel ya, tabel profil. Terus kondisi keruntuhan tarik ya, ini kalau ada sambungan ya. Kalau tidak ada ya enggak usah. Kalau batangnya enggak ada sambungan, tidak ada lubang, tidak ada ini las, tidak ada baut, tidak ada las, maka tidak perlu dikontrol ini ya. Yang dikontrol hanya ini saja. Ya. Kalau batangnya itu utuh, ya, berarti tidak ada block shear, tidak ada keruntuhan tarik ini ya, tidak ada anetus segala macam kan tidak ada ya. Kalau batangnya utuh, ya, kita punya batang utuh ditarik, ya sudah ini saja. PN sama dengan FY kali AG, itu saja. Ya, FY kali. Tapi kalau ada sambungan, ada baut, ada las misalkan, maka PN harus dikontrol juga terhadap luas netonya. Luas neto efektif. Luas neto efektif ini adalah luas neto dikalikan U, faktor shear lag. Shear lag ini karena tidak meratanya beban ya. Jadi akan didapatkan dari 1 dan 2 ketemu PN ya. Dicari PN yang kecil tadi ya. Jadi kekuatan tarik desain kalau dengan DFBK adalah V kali PN. Kalau dengan DKI adalah PN dibagi omega. Ya. Terus jadi ini koefisiennya ya. Koefisiennya itu ini. Omega itu berapa, V berapa. Kalau leleh tarik 0,9, keruntuhan tarik 0,75. Ini 167, kemudian ini 2. Ya, luas neto ini jangan lupa bahwa jadi ini ada, kalau Anda mengikuti peraturan dari awal ya,
Jadi di PP peraturan sebelum SNI itu ada namanya PPBBI, PPBBI itu singkatan Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia ya. Itu Aneto itu harus lebih besar dari 085 AG. Jadi lubangnya itu tidak boleh banyak-banyak itu maksudnya. Tapi di SNI yang baru Aneto itu harus lebih kecil malah. Jadi kalau di PPBBI dulu Aneto itu harus lebih besar 085 AG. Maksudnya lubangnya tidak boleh besar-besar. Ya. Tapi kalau di SNI 2015 di 2020 tidak disebut ya. 2015 maka Aneto ini harus lebih kecil dari 0,85 AG. Itu alasannya bahwa kalau suatu batang itu sudah ada cacatnya, sudah ada lubangnya, maka kemampuannya tidak lebih dari 0,85%-nya, katanya begitu. Nah, jadi AN-nya harus lebih kecil atau sama dengan 0,85 AG. Ya ini diameternya harus diperbesar 2 mili ya. 2 mili. Ini contoh-contoh menghitung Aneto kalau ini zigzag ya, Anetonya ya dicari ya. Aneto lewat 1 kemudian ini lurus atau miring begini atau yang bentuk-bentuk yang lainnya ya. Anetonya mana gitu ya. Aneto ini adalah yang terkecil ya, cari yang terkecil. Ya ini tadi kemarin contoh. Oh ini kalau ini tebelnya sayap tidak sama dengan tebel badan ya. A efektif, U-nya dicari ya, U-nya dicari ya. Shear leg itu tegangannya tidak merata. Nah kalau pakai profilnya WF maka harus mencari di X-nya itu di profil T ya, profil T yang sepadan dengan WF ya dicari ya. Ini pun juga ya profilnya kanal ya, kanal ini harus dicari, nyarinya gimana kalau dia dicari kalau begini nyarinya bagaimana? Nyarinya ya dicari dengan mencari garis netral ya, garis netral bisa kan di matematika ada kalkulus dari garis netralnya. Ya, atau pakai ini dicari yang besar ya, yang lebih besar. Ini kalau las ya, U-nya ini, U-nya ini ya. Nah ini contoh-contoh ya. Ini ya, ini disarankan ya, bahwa suatu elementari itu mempunyai lambda itu kelangsingan ya, kelangsingan L per L itu panjang, I itu radius girasi, jari-jari girasi, akar I besar per A. I besarnya dicari di tabel, A-nya di tabel. Bisa IX dibagi A atau IY dibagi A atau I yang miring kalau profil siku dibagi A. Ya. Akan ketemu I kecil, lambda L dibagi I kecil, berarti dibagi I minimum ya. Lambda dibagi L dibagi I minimum akan ketemu lambda besar. Yang lambda paling besar ini tidak boleh lebih besar dari 300, jadi harus lebih kecil dari 300. Tapi kalau dia bentuknya bulat, maka L per diameternya harus lebih kecil 500, lebih kecil sama dengan 500. L per D-nya batang. Ya. Ini kalau dengan bond, ini block shear tadi ya. Block shear ini bidang geser, ini bidang tarik, dan seterusnya. Oke, jadi datang tarik sudah selesai ya. Ada pertanyaan, nanti PR-nya
betulkan ya, PR-nya dibetulkan. Saya perlu dikirim lagi, enggak ya, tapi dikontrol juga selain kekuatan runtuh dan leleh tadi, dikontrol juga dengan block shear ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Oke.